Di banyak negara, baik maju atau berkembang, pembangunan proyek-proyek besar terutama yang berkaitan dengan sarana transportasi umum sering menjadi prioritas untuk dikerjakan. Semakin besar proyeknya, biasanya semakin lama juga waktu pengerjaannya. Bisa beberapa bulan, bahkan sampai tahunan, bahkan hitungan jam saja. Kira-kira proyek apa dan di mana ya? Dan ada yang di Indonesia nggak ya? Pemirsa, inilah 7 proyek tercepat di dunia versi on the spot. Rel perlintasan kereta api 3 jam. Proyek yang berkaitan dengan kereta api khususnya menyiapkan rel perlintasan biasanya akan memakan waktu lama karena harus memastikan banyak hal, terutama soal keamanan dan kenyamanan pengguna sarana transportasi lainnya. Tapi di Cina, dengan kereta Chaoliu di kota Jiangxia, Provinsi Hunan, dapat selesai hanya dalam 3,5 jam. Padahal hampir semua pengerjaannya dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Usut punya usut, proyek rel kereta api cepat ini dikerjakan oleh 500 orang. Jadi proyek ini memang sengaja dikebut agar kereta bisa beroperasi keesokan harinya. Dan dengan sambungan rel ini, kereta pun bisa melaju lebih cepat dan juga memotong waktu perjalanan sehingga cepat sampai di kota tujuan. Bikin jembatan fungsional 24 jam. Biasanya pembangunan jembatan di Indonesia memakan waktu sampai berbulan-bulan. Tapi di Cina, tepatnya di Provinsi Qinghai, jembatan hanya dibangun kurang dari 24 jam. Memang sih, ini bukan jembatan permanen, melainkan jembatan sementara yang fungsinya menggantikan jembatan asli. Transportasi terputus, pemerintah setempat sigap turun tangan. Para pekerja proyek langsung membersihkan jalan dari sisa-sisa lumpur dan kemudian memasang jembatan sementara yang terbuat dari rangka besi dan baja. Proyek yang dimulai pada pagi hari ternyata selesai pada jam 6 sorenya, sehingga bisa dilewati para pengendara. Pemulihan jembatan ini juga dapat mengurangi waktu tempuh setelah sebelumnya para pengendara harus menggunakan jalan lain yang lebih jauh. Bikin jalan tol 75 km 5 hari. Di banyak negara, jalan bebas hambatan atau jalan tol menjadi salah satu prioritas karena sangat penting untuk memacu mobilitas warga, sehingga roda ekonomi berjalan lancar dan cepat. Di tanah air, pembangunan jalan tol menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Widodo. Tak cuma berfokus di Jawa seperti periode sebelumnya, di era Jokowi, pembangunan jalan tol juga menyebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam proyek jalan tol ini, biasanya ditargetkan 1 hari menghasilkan 1 kilometer. Jadi, untuk panjang 100 km, target selesainya adalah 100 hari. Tapi di India, pembangunan jalan tol ternyata bisa jauh lebih cepat. Ini dia National Highway Authority of India. Jalan tol sepanjang 75 km ini hanya dibangun dalam 5 hari. Jalan single lane dari potongan aspal dan beton bitumen ini berada di jalur Amravati ke Akola di Maharashtra. Mulai dikerjakan pada 3 Juni 2022, pukul 7 pagi lebih 27 menit waktu setempat. Jalan tol ini selesai pada 7 Juni 2022 pukul 5 sore. Keberhasilan ini membuat jalan tol ini dianugerahi rekor dunia Guinness sebagai pembangunan jalan tol tercepat di dunia. Hotel 15 lantai 6 hari. Saat ini, Cina memang harus diakui sebagai jagonya dalam bidang pembangunan proyek. Kali ini negeri tirai bambu bisa menyelesaikan pembangunan hotel 15 lantai hingga benar-benar rampung. Tapi gedung bernama Ark Hotel yang berada di wilayah Changsha ini dibangun, konstruksi lainnya dibangun lebih dulu di pabrik. Jadi saat berada di lokasi, bangunan ini tinggal dirakit saja. Namun kecepatan hanyalah salah satu keunggulan dari bangunan ini. Sebab perusahaan konstruksi China Board Group ini juga membuktikan bahwa bangunan mereka lebih kokoh, kerap tahan terhadap gempa bumi hingga kekuatan 9,0 skala Richter. Hotel yang dibangun ini juga sangat hemat energi dengan jendela panel triple, bayangan matahari eksternal, pemulihan panas udara segar, dan pencahayaan LED.
Bahkan, udara di dalam gedung juga 20 kali lebih bersih daripada di luar berkat proses pemurnian 3 kali lipat. Selain itu, limbah yang dihasilkan oleh konstruksi juga hanya 1% dari total berat yang ada di lokasi. Wih, benar-benar efisien ya pemirsa. Perbaiki jalan ambles akibat sinkhole 2 hari. Sinkhole atau lubang yang muncul secara tiba-tiba memang sangat membahayakan, terlebih jika terjadi di korban jiwa. Apabila lubangnya sangat lebar dan dalam, apalagi berada di tengah jalan di kota besar, pasti butuh waktu lama untuk mengatasinya. Tapi di Jepang, yang terkenal dengan ketepatan waktu dan efisiensinya, jalan ambles akibat sinkhole ini sanggup diperbaiki dengan sangat cepat. Padahal ukuran sinkhole-nya tak main-main loh. Diameter lubangnya sekitar 30 meter dengan kedalaman 15 meter. Celakanya lagi, sinkhole terjadi di bawah proyek perpanjangan terowongan subway, sehingga lubangnya dipenuhi air limbah dari pipa pembuangan yang patah tertimpa reruntuhan jalan. Meski rumit, pemerintah kota Fukuoka bergerak cepat menurunkan para pekerja andal. Mereka bekerja dengan cepat memperbaiki jalan yang ambles itu ditutup. Kemudian diaspal kembali dengan mulus serta dicat marka-marka jalannya. Bahkan saking mulusnya, di jalan ini tak terlihat bekas lubang atau sinkhole. Dan menurut wali kota Fukuoka, jalan hasil perbaikan 2 hari ini lebih kuat 30 kali daripada sebelumnya. Nah, setelah berhasil memperbaiki jalan, para pekerja kemudian melakukan perbaikan saluran utilitas seperti listrik, air, gas, telekomunikasi, hingga pipa pembuangan. Kalau di dalam negeri, perbaikan jalan rusak sedikit saja bisa memakan waktu berminggu bahkan berbulan-bulan ya pemirsa. Bangunan apartemen 10 lantai 28 jam. Proyek pembangunan rumah atau bahkan gedung apartemen biasanya akan memakan waktu berbulan-bulan atau mungkin tahunan. Namun dengan teknologi saat ini, ternyata membangun rumah atau gedung bisa dilakukan dalam sekejap. Contohnya, pembangunan apartemen 10 lantai di Cina. Dilakukan oleh perusahaan konstruksi bernama Board Group asal Changsha, mereka berhasil membangun gedung apartemen hanya dalam waktu sehari lebih dikit atau tepatnya 28 jam 45 menit. Kunci di balik cepatnya proyek ini adalah konsep living building yang dirancang agar mudah diangkut dan dipasang. Dalam sistem ini, perusahaan membuat lebih dulu unit-unit modular kecil. Setelah dibangun di pabrik, barulah unit kecil atau ruang-ruangan ini dibawa ke lokasi pembangunan, kemudian dirakit hingga akhirnya menjadi kesatuan bangunan. Setelah bangunan selesai, mereka juga membuat saluran air dan juga jaringan listrik. Karena inilah pembangunan apartemen bisa jauh lebih cepat. Bukan masalah waktunya saja, bangunan dengan struktur baja tahan karat ini ternyata 10 kali lebih ringan dan 100 kali lebih kuat dari bangunan konvensional. Bahkan bangunan ini juga tahan terhadap gempa bumi besar dan angin topan. Dan yang pasti, biaya pembangunannya jauh lebih murah dibanding struktur tradisional. Membangun kota es 15 hari. Setiap musim dingin, kota-kota di timur laut Cina memang disibukkan dengan festival es yang mampu menyedot jutaan wisatawan dari berbagai negara. Salah satunya adalah Harbin International Ice and Snow Festival. Ini menjadi festival es terbesar di muka bumi. Di acara ini, ada berbagai kegiatan dan juga banyak bangunan yang berhubungan dengan es atau salju. Dilaporkan selama bulan Desember, 300 pekerja membangun lokasi ini hingga bisa menjadi kota es warna-warni. Namun bukan hanya Harbin, kota es juga dibangun di daerah Changchun, Jilin. Dengan bentuknya yang khas dan ukuran yang cukup besar hingga puluhan meter, ternyata kota es ini dibangun hanya dalam waktu 15 hari saja. Pembangunan biasanya dimulai pada pertengahan November, sehingga saat masuk bulan Desember, kota ini sudah bisa dikunjungi wisatawan. Cepatnya pembangunan kota es ini tak lepas dari jumlah mesin dan pekerjanya. Bayangkan, 300 mesin dan 5.000 pekerja bahu-membahu membangun kota es yang berwarna-warni saat malam tiba. Es yang dijadikan bahan bangunan ini diambil dari sungai terdekat yang membeku. Es sebelumnya dipotong dengan berbagai ukuran agar bisa dibawa dan dibangun dengan mudah.
Menariknya, setiap tahun ukuran bangunan es yang dibuat akan jauh lebih besar. Ini seperti menjadi tantangan tersendiri bagi mereka karena ingin menciptakan sesuatu yang baru setiap tahunnya. Tapi sayang pemirsa, saat musim dingin berakhir, kota es ini juga menghilang.